Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati Ramadan. Di dalam Ramadan Allah memuliakannya dengan menurunkan Al-Quran di dalamnya. Seperti firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, yang dikenal dengan nuzulul Quran. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran yang dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya itu juga di dalam bulan Ramadan. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-ayah. Sungguh aku menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam ini malam nuzulul Quran. Mari dengan adanya malam nuzulul Quran ini kita peringati malam ini dengan cara memperbanyak Al-Quran. Mungkin sebagian dari kita sudah mengamalkan membaca Al-Quran dari awal bulan Ramadan kemarin. Untuk itu, kalau memang sudah mengamalkannya, bagus. Bahkan tadarusan yang ada sebagian dari saudara kita menggugat kegiatan tadarusan memakai pengeras suara, maka mereka jangan kita dengarkan, karena tadarusan pakai pengeras suara pun itu sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ma adzinallahu li syai'in ma adzina linabiyyin ayyatawanna bil Qur'an wa yajhara bih. Allah tidak mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkan sesuatu itu dari seorang nabi saat nabi ini membaca Al-Quran dengan cara dilakukan dan mengeraskannya. Sehingga membaca Al-Quran dengan suara keras itu juga ada dalilnya, ada hadisnya, dan hadisnya sangat sahih sekali. Seperti apa yang tertera dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Syukur baca Al-Qurannya tidak kurang dari 200 ayat. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, salasatun fi dhillil arsy yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa mu'adhdhinun hafidhun wa qari'ul Quran yaqra'u fi kulli lailah mi'atai ayah. Ada 3 golongan yang besok dapat payung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu tidak ada payung selain payung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang mendapatkan payung? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, muadzin hafid, muadzin atau orang yang ahli azan yang menjaga azannya, menjaga dari tidak dibayar, menjaga dari niatnya untuk lillahi taala, kemudian menjaga lafaz-lafaznya azan, kemudian menjaga waktu sholat saat mau azan. Yang terakhir, waqari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran yang sehari semalam tidak kurang dari 200 ayat. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran sehari semalam tidak kurang dari 200 ayat, ini akan ada jaminan besok di padang mahsyar dapat dapat payung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berkata, wa istahabbu alla yanama hatta yaqra'a 300 ayah liyadkhula fi zumratil abidin wa la yuktaba minal ghafilin. Disunnahkan bagi setiap orang muslim mukmin untuk membaca Al-Quran setiap malam sebelum tidur minimal 300 ayat. Supaya apa? Supaya masuk dalam golongan ahli ibadah. Yang kedua, supaya tidak termasuk orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan
rajin membaca Al-Quran, lebih-lebih tidak kurang dari 200 ayat, lebih baik lagi 300 ayat, maka ada jaminan besok kita kalau mati, insya Allah matinya husnul khotimah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga kita semuanya diberi pertolongan, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, lebih-lebih mampu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dengan matinya husnul khotimah, besok di padang mahsyar dapat payung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.